Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang dan Bapak Ibu yang menyaksikan acara renungan saat ini. Puji Tuhan, bagaimana keadaan kondisi Bapak Ibu, Saudara? Saya yakin kita semua sekalipun menghadapi masa-masa sukar, tetapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ini menjadi doa saya untuk kita semua. Puji Tuhan, kita akan belajar satu bagian di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 46. Ada dua ayat yang akan saya ajak untuk kita renungkan saat ini. Yesaya pasal 46, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Berkata demikian, Yesaya 46. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membaca dan mempelajari sepintas lalu dari ayat ini menjadi ayat yang saya yakin mungkin ada di antara kita bahkan kita memfavoritkan, ya sangat menyejukkan hati ayat yang kita baca tadi, apalagi ayat yang keempat pasal 46 ini, sampai masa tuamu. Tetapi mari kita lihat latar belakang dari ayat ini. Sebenarnya ayat-ayat ini datang ketika orang Israel bukan dalam situasi, tidak berada dalam keadaan yang baik. Mereka ada dalam pembuangan. Jadi mereka itu lagi terjajah, lagi tertindas, lagi dalam situasi yang tidak baik. Mungkin kalau saya katakan tidak berbeda dengan kondisi dan keadaan yang kita hadapi di hari-hari ini. Siapa yang menyukai keadaan sekarang? Saya tahu kita semua, siapapun kita, tidak pernah mengharapkan hal ini atau keadaan situasi ini kita hadapi. Tapi toh, ini harus terjadi. Dan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hal ini harus kita hadapi. Nah, keadaan orang-orang Israel yang kita sudah baca tadi, sekali lagi itu ayat yang sangat menyejukkan hati. Di tengah-tengah keadaan mereka di pembuangan, situasi yang tidak baik, datanglah firman Tuhan ini kepada mereka, mengingatkan mereka tentang hal ini, bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, yang tidak ada bayang-bayang perubahan dalam hidup mereka, dalam hidup Tuhan yang mereka sembah. Tidak pernah berubah Allah El Shaddai itu, dia tetap sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tapi situasi dan kenyataan yang dialami oleh orang Israel, mereka ada dalam kesukaran. Nah, kita akan belajar sebab situasinya di zaman Israel memang mereka terjajah. Tidak berbeda dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini di masa sukar. Tapi Tuhan akan menyatakan hal yang luar biasa. Sekali lagi, Allah El Shaddai itu tidak terbatas dengan situasi dan kondisi yang mereka alami. Allah El Shaddai itu juga tidak terbatas dengan keadaan dan situasi yang kita hadapi di hari-hari ini. Ini memang ujian iman yang sangat berat bagi kita. Artinya apakah kita akan tetap mempercayai Tuhan dengan segala janji firman-Nya, atau kita akan terbawa dengan arus situasi, keadaan, kondisi yang memang sulit untuk kita jalani hari-hari ini. Ini akan menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat membuktikan, baik untuk diri kita sendiri, kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada dunia ini, bahwa firman Tuhan yang kita sembah, firman Tuhan yang kita percaya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah El Shaddai. Dan itu perlu pembuktian. Dan kita yang harus membuktikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita akan lihat beberapa hal tentang Allah El Shaddai ini. Allah yang maha kuasa atau kemahakuasaan dari Tuhan kita. Yang pertama, ayat yang kita sudah baca tadi, sekali lagi, dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim.
Yang pertama yang dapat saya bagikan untuk kita semua, Dia adalah Allah yang sanggup menopang kita. Ayat yang kita baca tadi, yang kudukung sejak dari kandungan, yang kujunjung sejak dari rahim. Kita bisa membayangkan, dan saya ingin mengajak kita untuk kembali, sekalipun saya yakin kita tidak pernah ingat lagi keberadaan kita berada di kandungan ibu kita, di rahim orang tua kita. Tetapi mari kita bisa mengingat itu betapa perhatian Tuhan. Jadi sekali lagi tentang Allah menjunjung kita, Dia menopang kita, Dia mendukung kita. Ini membuktikan, menunjukkan kepada kita betapa Allah yang Maha Kuasa itu, Dia memperhatikan kita. Dia menaruh perhatian yang istimewa kepada kita. Dia tidak pernah menyepelekan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak menganggap kita tidak berharga, tetapi membuktikan kepada kita, Dia menjunjung, Dia mendukung, menunjukkan kepada kita bahwa Dia Allah El Shaddai. Dia satu-satunya Allah yang sanggup menopang kita. Kalau kita belajar kitab Yesaya ini, khususnya pasal 44-48 ini, sebenarnya orang Israel ketika mereka ada di pembuangan, mereka jatuh kepada penyembahan berhala, dewa Bel. Jadi di tengah-tengah pembuangan mereka melupakan Tuhan. Mereka lebih tertarik dengan penyelesaian masalah yang secara instan. Itu sebabnya mereka pergi kepada dewa dengan harapan bahwa dewa Bel dapat melepaskan mereka. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Bahwa dewa Bel sampai saat itu datang firman Tuhan kepada mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan ingin meyakinkan melalui firman-Nya, dari kandunganmu aku sudah mendukung engkau, dari rahimmu aku sudah menjunjung engkau. Tuhan adalah Allah satu-satunya yang sanggup menopang kita. Apa masalah yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu? Kesulitan mungkin terlalu berat bagi kita. Tantangan yang kita hadapi terlalu sulit. Tapi Dia berjanji, Dia akan menjunjung dan mendukung kita. Buktinya sampai hari ini kita masih ada. Ini pesan Tuhan untuk kita. Tuhanlah yang sanggup menanggung kita, menjunjung dan mendukung kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan menggendong kita, mendukung, menjunjung, bahkan menyertai kita. Mari kita tetap mempercayai Tuhan. Kita tetap kuat semangat untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Sebab Tuhan berjanji, Dia menyertai kita. Yang kedua, tentang Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai ini. Dia adalah Allah yang hidup. Dia hidup, Dia ada, dan Dia tetap ada. Dia tidak akan pernah berakhir. Yesaya 46 ayat yang ke-5 berkata begini, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengupamakan aku, sehingga kami sama? Tidak ada. Kita tidak bisa mencari tandingan bandingannya dan dapat kita sejajarkan. Apalagi dapat melampaui kemahakuasaan Allah kita. Dia Allah El Shaddai dan hanya Dia satu-satunya. Di dalam Yesus yang kita percaya, Dia adalah Allah yang hidup, pencipta segala sesuatu. Dan di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, hanya Dia yang sanggup menolong kita. Ada lagu yang berkata, sebab Dia hidup ada hari esok. Yakinlah dan percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, hari esok tetap ada. Firman Tuhan dalam Amsal 23:18, masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang ketiga tentang Allah yang Maha Kuasa yang dapat kita pelajari dari Yesaya pasal 46 ini. Ayat yang keempat berkata begini, sampai masa tuamu. Wah, kalau mari kita baca ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, sebab ayat-ayat firman Tuhan yang akan dapat memberi kekuatan kepada kita. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap Dia. Aku menggendong kamu dan tidak akan membiarkan kamu. Ini adalah
jaminan kita orang percaya yang diberikan oleh satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, kita tidak akan pernah mendapatkan jaminan seperti ini di luar sana, kepada manusia, kepada siapapun. Dan jaminan ini hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Yosua pasal 1 ayat yang kelima berkata begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan engkau menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, yakinlah apapun kondisi yang kita hadapi, aku tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Dia Allah Immanuel. Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dia berjanji, dia Allah yang setia. Itu sebabnya firman Tuhan, pesan firman Tuhan untuk kita hari ini. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, ingat, seberat apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang lagi bergumul dengan kesehatan di hari-hari ini, masalah pekerjaan, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya, seberat apapun yang kita alami, ingat, Tuhan sudah berjanji dia menyertai kita. Dia berjanji menggendong kita. Dan dia berjanji menjunjung kita, artinya dia akan mengangkat kita. Ada firman Tuhan yang berkata, tidak untuk selamanya. Orang benar dibiarkan Tuhan, tidak untuk selamanya. Kalaupun hari ini kita lagi menghadapi masa-masa yang sulit, ingat, Allah El Shaddai, dia tahu, dia mengerti, dan dia datang kepada kita. Yang harus kita lakukan, mari kita tetap percaya kepada setiap janji firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Sesungguhnya kami umat-Mu rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah kami umat-Mu dengan kasih dan keadilan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk mencintai Engkau, mencintai firman-Mu, mencintai persekutuan dengan Engkau. Kami yang percaya kepadamu, sebab kepadamu kami berharap dan kami percaya Tuhan, karena di dalam Engkau adalah jaminan kehidupan kami. Masa boleh sulit, masa boleh sukar, tetapi di dalam Engkau kami yakin pasti kami tetap terpelihara. Segala puji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.